Semoga Englishman sehat selalu. Semua video di channel ini mengajarkan vocab. Di video ini yang diajarkan vocab hukum. Dan grammar. Di video ini yang diajarkan present perfect interrogative kalimat aktif. Vocab dan grammar tersebut diajarkan secara bersamaan agar hemat waktu. Perhatikan pengucapan vocab berikut, lalu hafalkan. Break, broke, broken. Melanggar. Detain, detained, detained. Menahan. Sue, sued, sued. Mengadukan ke pengadilan atau menggugat. Suspect, suspected, suspected. Mencurigai atau tersangka. Swindle, swindled, swindled. Menipu. Menipunya untuk menipu uang ya. Menipu keuangan. Regulation, aturan. Victim, korban. Court, gedung pengadilan. Poskan, jedakan, lalu hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Kalau tidak menghafal tadi, akan ketahuan. Karena di tes tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Ayo, apa arti sue tadi vocab nomor 903? Ayo apa? Menggugat atau mengadukan ke pengadilan. Kalau detained, 902 apa? Ayo. Menahan ya, ayo. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Masih ingat victim? Ayo apa? Korban. Sue, mengadukan. The suspect masih ingat? Tersangka ke court masih ingat? Pengadilan. Ini jawabannya ya. Korban mengadukan atau menggugat tersangka ke pengadilan. Ayo, terjemahkan lagi. Court, pengadilan atau gedung pengadilan, menahan penjahat. Ini jawabannya. Lagi, masih ingat suspek? Tersangka, break, broke, broken? Ayo apa? Melanggar aturan ya. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Collect, collected, collected, mengumpulkan, menagih. Commit, committed, committed, melakukan untuk yang buruk ya. Misalkan melakukan crime, melakukan kejahatan ya. Misalkan commit violation, melakukan pelanggaran gitu ya. Jadi melakukan untuk sesuatu yang buruk. Witness, witnessed, witnessed, menyaksikan atau saksi. Evidence, bukti. Plaintiff, penggugat. Violation, pelanggaran. Recently, akhir-akhir ini. Defendant, tergugat. Against, terhadap atau melawan. Poskan lagi, jedakan, dan hafalkan sampai ingat sekali vocab ini ya. Setelah ingat, boleh dilanjutkan, boleh diplaykan lagi. Ini ditanya lagi vocab yang barusan dihafal. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Penggugat dan korban mengumpulkan sejumlah new evidence dibalik. Masih ingat evidence? Bukti baru. Dan masih ingat sue? Menggugat atau mengadukan si suspek, masih ingat suspek? Tersangka ke, masih ingat court? Gedung pengadilan atau pengadilan. Ini ya. Nomor 2. Gedung pengadilan, masih ingat detain? Menahan tersangka dengan mundurkan ya. Bukti baru ya. Atau sejumlah bukti baru. Nah, ini ya. Lagi. Tersangka melanggar aturan ya. Terus masih ingat witness? Saksi. Nah, kalau witness menyaksikan. Nah, ini saksi, ini menyaksikan. Saksi menyaksikan. Masih ingat violation? Pelanggaran kemarin. Masih ingat plaintiff? Penggugat mengumpulkan, ini mundur dibalik. Bukti baru, masih ingat against? Melawan tergugat.
Sekarang akan kita praktekkan vocab yang tadi yang sudah dihafal, vocab hukum yang susah-susah itu akan dipraktekkan ke dalam present perfect, kalimat present perfect ya. Present perfect itu untuk menyatakan peristiwa yang sudah terjadi ya. Rumus present perfect yang diajarkan di sini adalah present perfect pertanyaan ya. Rumusnya have, has yang warna hitam ditambah subjek yang warna hitam ditambah kata kerjanya ketiga yang warna hitam juga ditambah kata-kata lain yang warna biru. Jika Inggris Maniac akan mengatakan, sudahkah penggugat mengumpulkan bukti-bukti baru melawan tergugat? Nah, karena sudah dan pertanyaan harus pakai rumus ini. Have, has, subjek ketiga ya. Jadi sudahkahnya, kita lihat dulu penggugatnya satu orang, jadi pakai has. Has, gitu ya, ini sudahkah. Terus masukin kata penggugat. The plaintiff. Nah, kata rumus setelah subjek kata kerjanya ketiga. Berarti mengumpulkannya, collect-nya harus ketiga. Collected. Nah, ini ketiga. Collected. Jadi, has the plaintiff collected? Berarti ini, sudahkah penggugat mengumpulkan? Nah, setelah beres yang hitam, kata lain tinggal dimasukkan aja. Bukti baru bahasa Inggrisnya new evidence. Melawannya against. Tergugatnya defendant. Gitu ya. Kalau sudah yang rumus yang hitam, kata-kata yang biru tinggal masukkannya lebih mudah. Contoh yang kedua. Sudahkah para penjahat melakukan pelanggaran akhir-akhir ini? Sudahkahnya berarti have, has ya. Lihat, para penjahat lebih dari satu. Jadi dipakainya have, jangan has ya. Karena have untuk subjeknya lebih dari satu. Jadi sudahkah? Have, gitu ya. Setelah sudah harus subjek. Subjeknya para penjahat. Inggris kan, the criminals pakai s ya. Jadi have the criminals. Terus kata rumus, kata kerjanya harus ketiga. Berarti melakukannya commit harus ketiga. Committed. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi ini artinya have the criminals committed artinya sudahkah para penjahat melakukan gitu ya. Nah, setelah beres yang warna hitam, langsung masukin aja kata-kata yang warna hijau, yang biru. Pelanggaran, violation. Akhir-akhir ini, recently. Begitu ya. Ingat ya rumusnya. Have, has, ditambah subjek, kata kerja ketiga. Oh ya, kata keterangan waktu untuk present perfect ini biasanya kata recently atau lately. Artinya akhir-akhir ini. Gitu ya. Yuk, sekarang matikan suaranya, terjemahkan. Nah, ini yang tadi tuh. Have the witness verb 3 tuh ya. Have, has verb 3. Berarti artinya sudahkah gitu ya. Yuk, terjemahkan sendiri. Sudahkah saksi, nah, kalau ini saksi ini menyaksikan, kan witness bisa saksi bisa menyaksikan, kata kerja ketiganya ya. Sudahkah saksi menyaksikan pelanggaran akhir-akhir ini? Harusnya ada tanda tanya di sini ya. Nah, ini ya. Lagi. Sudahkah tersangka broken, kata kerja ketiga, melanggar aturan akhir-akhir ini? Ya. Ya. Terus, berarti ini sudahkah ya? Sudahkah para korban mengadukan ke pengadilan atau menggugat tersangka ke pengadilan? Jawabannya. Lagi, sudahkah pengadilan, masih ingat detain? Menahan penjahat. Nah, gini ya. Sekarang, terjemahkan lagi ya. Setelah terjemahkan, katanya koreksi kesalahan di vocab hitamnya. Nah, jadi 2 langkah ya. Terjemahkan dulu. Kalau have berarti sudah ya. Berarti, sudahkah para tersangka melanggar aturan? Nah, langkah kedua katanya, yang warna hitamnya salah betulkan. Oh, tadi kata kerjanya harus ketiga. Ini broke ini kedua. Berarti kan harusnya have, has, subjek verb 3. Have-nya sudah. Ini subjeknya sudah. Ini broke-nya kedua harusnya ketiga. Jadi ini salah ya. Jadi koreksinya, gimana koreksinya? Broke-nya diganti sama broken ketiga. Jadi have the suspect broken. Nah, ini yang benar ya. Ini ya yang betul ya. Koreksinya. Lagi. Terjemahkan lagi. Berarti ini have sudahkah ya? Sudahkah penggugat, korek tadi mengumpulkan ya, mengumpulkan bukti baru. Nah, gitu ya. Sekarang yang kedua, lihat yang warna hitamnya.
Salah betul. Kita lihat ke atas. Oh, rumus di atas tuh nyuruhnya rumus nggak ada binnya tuh ya. Ini ada bin berarti binnya dibuang. Salah. Jadi harusnya hilangkan binnya, maka menjadi have the plaintiff collected. Nah, ini yang benar, collected new evidence. Sudahkah penggugat mengumpulkan bukti baru? Jadi buang binnya ya. Ini yang benar. Sekarang masih latihan tadi, sudahkah, sudahkah. Tapi terjemahkan dari bahasa Indonesia soalnya ke bahasa Inggris ya. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita cek dulu vocabnya. Korban dari V masih ingat? Victim, mengadukan dari S. Su, tersangka suspek. Ke-nya tuh, pengadilannya court ya. Ya. Sudahkah? Berarti sudahkah have, has ya. Korban, korban lebih dari satu, berarti pakai have ya. Jadi, sudahkah para korban mengadukan? Berarti have the victims pakai S, kan korbannya lebih dari satu. Mengadukan should ketiga. Should tersangka dari S pakai the aja. The suspect to the court. Nah, gini ya. Have the victim sued the suspect to the court. Ini ya jawabannya ya. Lagi, sudahkah pengadilan menahan? Cek dulu vocabnya. Pengadilan court, menahan, detain, penjahat, criminal itu the ya. Pengadilan satu berarti pakai has ya. Has the court, menahannya harus verb 3 kan ya tuh ya. Detained pakai ed ya. Penjahat itu dari itu dulu. The criminals. Nah, gitu ya. Has the court detained the criminals, seperti itu ya. Lagi. Cek dulu vocabnya. Tersangka, suspek, melanggar, broken, aturan regulation ya. Ya. Sudah kan? Tersangkanya satu, berarti sudahkannya have atau has? Has ya, berarti has the suspect, kata kerja ketiga, broken ya, broken the regulation atau regulation, ya. Has the suspect broken regulation? Iya. Lagi, cek dulu vocabnya. Penggugat dari plaintiff mengumpulkan collected, bukti evidence, barunya new ya. Penggugatnya satu, jadi pakai has ya. Has the plaintiff, gitu kan ya, mengumpulkan, harus ketiga. Collected, ketiganya ya. Bukti baru dibalikan jadi baru bukti. Pakai dia boleh. The new evidence, gitu ya. Nah, jadi has the plaintiff collected new evidence, gitu ya. Lagi, terakhir ya. Cek dulu vocabnya. Penjahat, criminal, melakukan, tadi melakukan pelanggaran, berarti melakukannya yang buruk ya, bukan do, did, dan ya. Berarti committed. Pelanggaran, violation. Akhir-akhir ini recently ya. Para penjahat, penjahatnya lebih dari satu banyak, jadi pakai have ya. Have the criminals, ingat kata kerja ketiga ya. Committed yang ketiga. Committed violence recently, ini ya. Have the criminals committed violence recently, gitu ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Terima kasih.